Saya hari ini akan coba mengulas materi yang sangat menarik untuk dibahas. Apa itu materinya? Yaitu demokrasi Indonesia. Mau tahu seperti apa? Tetap di About Social Culture. Halo viewers, jumpa lagi dengan saya di About Social Culture, channel yang membahas kajian materi dalam perspektif ilmu sosial. Jadi, jika kalian tertarik dengan isi konten dan pembahasannya, langsung saja untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar kalian mengetahui informasi terbaru lainnya. Oke, hari ini adalah penampilan perdana saya setelah kurang lebih 6 bulan vakum karena banyak hal begitu, sehingga saya tidak bisa melanjutkan mengulas ataupun mereview materi. Tetapi saat ini saya hadir kembali, semoga ini menjadi konsisten dan terus bisa mengulas materi-materi yang lainnya. Baik, membahas tentang demokrasi, saya yakin semuanya sudah pasti memahami dan sudah pasti mengerti. Kenapa? Karena baik Anda mulai mendapatkan materi demokrasi itu di SD, SMP, SMA, ataupun di perguruan tinggi. Ya, jadi hari ini saya akan coba menguji begitu, apakah memang Anda benar-benar mengerti, memahami, atau sekedar hanya mengukurkan kewajiban tugas saja. Karena itu sayang teman-teman viewers semuanya. Oke, baik, demokrasi hari ini kita memiliki contoh yang sangat aktual begitu, yang sampai hari ini terus saja dibicarakan, terus saja diproses. Apa itu? Yaitu RUU Cipta Kerja. Lalu apa hubungannya dengan demokrasi? Kita akan bahas nantinya. Oke. Jadi dalam pembahasan materi kita hari ini dengan kenyataan yang sedang berjalan saat ini, saya katakan sangat relevan sekali. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat sekali begitu bukti bahwasanya demokrasi kita di Indonesia ini sudah berjalan, sedang berjalan, atau memang tidak berjalan. Oke. Kita lihat kenyataannya dulu. Jadi berkaitan dengan RUU Cipta Kerja, kalau kita flashback ke belakang, begitu ada public figure ataupun masyarakat sipil yang lainnya dipermasalahkan atau dijerat oleh hukum. Kenapa? Karena mengkritik. Ya. Contohnya seperti Najwa Shihab yang mengkritik Puan, begitu. Ada juga si mahasiswa ataupun pelajar SMP dan SMA ketika mengikuti aksi justru diberikan sanksi baik oleh gurunya ataupun orang tuanya ataupun oleh lingkungannya. Artinya dalam hal ini mengkritik itu dilarang meskipun kita memiliki solusi. Ya. Apakah itu termasuk dalam pelanggaran nilai-nilai demokrasi? Ya, salah satunya. Apalagi yang ada berikutnya, ketika pemerintah tidak transparansi dalam membeberkan ataupun memberikan aturan yang sudah dibuatnya. Apa buktinya? Apa contohnya? Jelas saya katakan tidak transparansi. Karena hari ini ketika masyarakat sudah mengetahui RUU Cipta Kerja yang sampai hari ini kita belum tahu draft aslinya, tapi sudah memiliki polemik dan sebagainya. Artinya apa? Mengapa tidak dijelaskan dulu kepada rakyat agar tidak menimbulkan kegaduhan dan sebagainya? Dan berikutnya, adanya keterlibatan polisi ataupun militer ataupun polri dan sebagainya dalam menjerat masyarakat yang mungkin kritik ataupun menyuarakan suaranya, dijerat oleh hukum dan sebagainya. Ini saya katakan bahwasanya nilai-nilai dari demokrasi itu sendiri sudah terlanggar dalam hal ini. Dan saya katakan, ataupun teman-teman nanti kalau bisa mengulas ataupun melihat lebih banyak lagi, boleh dimasukkan di saran atau di komentar ya. Baik, lalu apa pembahasan demokrasi itu sejatinya seperti apa? Oke, saya perlu bahas dulu dalam hal ini, dalam pengertian ini, saya ingin menyamakan persepsi ke teman-teman semuanya. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu banyak ataupun ada mahasiswa yang tanya kepada saya, apakah demokrasi di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik atau belum? Kalau sudah berjalan, kenapa masih ada pelanggaran? Kalau sudah berjalan, kenapa masih ada penolakan dan sebagainya? Saya jawab bahwasanya kita perlu meyakini, kita perlu memflashback dan menyamakan persepsi kita bahwasanya demokrasi yang kita ambil yaitu demokrasi Pancasila, viewers semuanya. Oke. Karena demokrasi itu banyak macamnya. Ada demokrasi liberal, ada demokrasi komunis, ada demokrasi kapitalis, dan masih banyak yang lainnya.
Oke. Sama demokrasinya, tetapi beda pengimplementasiannya. Saya katakan beda kenapa? Karena jelas pembahasan Pancasila dengan pembahasan liberal sudah berbeda. Padahal Pancasila, sila yang pertama tentang ketuhanan, yang kedua tentang kemanusiaan, yang ketiga tentang persatuan, yang keempat tentang kerakyatan ataupun demokrasi di sana, dan yang kelima tentang keadilan. Jelas tidak bisa dikatakan demokrasi, tapi demokrasi yang seperti apa? Kenapa? Karena masyarakat kita hari ini memahami demokrasi yang saya pahami ataupun teman-teman pahami yaitu adalah demokrasi liberal, bukan lagi demokrasi Pancasila. Ya. Ini jelas berbeda dengan apa yang diusung oleh ataupun digagas oleh founding fathers kita. Ya. Jelas dalam hal ini saya katakan demokrasi yang seperti apa? Demokrasi Pancasila, teman-teman. Jadi setiap pengimplementasian nilai-nilai Pancasila itulah yang dikatakan kita sudah berdemokrasi dengan cara apa? Mengimplementasikan nilai-nilai di dalam Pancasila itu. Itu dikatakan sebagai demokrasi Pancasila. Oke, satu jelas ya, Anda sudah pahami ya. Baik, tapi sebelum saya lanjutkan terlebih lebih panjang ataupun lebih dalam dulu, saya ingin memberikan pemetaan begitu agar Anda mudah untuk memahaminya. Hari ini dalam materi ini saya akan coba mengulas materi bagaimana ilmu sosial dalam hal ini adalah sosiologi memahami ataupun menjelaskan fenomena tentang demokrasi. Oke, itu satu. Lalu yang kedua, definisi dari demokrasi itu sendiri apa? Kita perlu samakan itu agar tidak terjadi kesesatan dalam berpikir. Lalu yang berikutnya adalah marwah dari demokrasi itu seperti apa? Dan yang terakhir yaitu bagaimana indikator perjalannya demokrasi. Oke, sudah siap? Oke, yuk. Jadi yang pertama, ketika sosiologi membahas bagaimana proses demokrasi itu berjalan, dimulai dari abad pencerahan, viewers semuanya. Ataupun lebih dikenal istilah kerennya adalah abad Aufklärung ataupun Renaissance, abad pencerahan. Itu dimulai dari abad 17. Ya. Di sana dijelaskan bahwasanya abad pencerahan itu menjelaskan bahwasanya ilmu pengetahuan sudah mulai muncul, sudah mulai meng-counter dogma-dogma agama yang tidak rasional. Oke. Sehingga pada waktu itu, siapa yang memiliki kekuasaan sebelum era Renaissance ini muncul, yang memiliki kekuasaan jelas mereka memiliki kolega oleh orang terdekat penguasa, contohnya seperti halnya pendeta. Contohnya seperti halnya pemilik ataupun pemilik modal ataupun kaum kapitalis, ya, borjuis. Ya. Sehingga ketika masyarakat sekitar memberikan kritik tidak bisa diterima. Kenapa? Karena dogma sudah berjalan di sana. Karena adanya dogma, aktor tersebut memiliki kepentingan sehingga objektivitas hal yang seharusnya dipahami, diyakini sebagai kebenaran tidak bisa muncul. Sehingga muncullah kemudian ilmu pengetahuan di sana sudah mulai berkembang dan mengcounter itu semuanya, menutup zaman kegelapan dan digantikan oleh zaman Renaissance ataupun pencerahan. Momennya seperti ini ketika King Martin Luther memberikan ataupun menggugat surat pengindelegasian dosa yang dilakukan oleh Paus pada waktu itu merupakan bagian dari momentum abad pencerahan. Kenapa? Karena rasionalisasi di sana sudah berjalan untuk mengcounter dari dogma-dogma yang ada. Karena dogma tersebut tidak bisa dipastikan bahwasanya murni merupakan ajaran ataupun dogma yang diturunkan. Tapi di sana sudah mulai banyak permainan ataupun kepentingan-kepentingan yang tidak bisa dikontrol sehingga memunculkan suatu permasalahan. Oleh karena itulah era pencerahan ini, abad pencerahan ini muncul. Yang kemudian diteruskan pada abad ke-19 begitu oleh ilmuwan ataupun filsuf Eropa. Siapa yang mencetuskan itu? Siapa yang menjadi pemikir utama? Yaitu Comte, teman-teman viewers semuanya. Jadi di sana di kota Chicago terdapat kekacauan begitu yang pada akhirnya para filsuf ini, para ilmuwan ini menjadikan kota Chicago tersebut sebagai laboratorium sosial.
Karena berkaitan dengan kemajuan pengetahuan, kemajuan zaman, dan seterusnya, ternyata kekacauan-kekacauan yang ditimbulkan di kota Chicago tersebut berhasil diatasi karena adanya pengetahuan. Oke. Jadi itu momentumnya, teman-teman viewers. Dan dengan kata lain, abad pencerahan ini memberikan jalur khusus bahwasanya ilmu pengetahuan itu menjadi panduan dalam kehidupan sampai sini. Dengan kata lain, yang memiliki pengetahuan lebih boleh menambahkan kepada pengetahuan yang kurang dan seterusnya. Artinya apa? Di sanalah muncul yang namanya demokrasi. Karena sudah terbentuk kesadaran, karena sudah terbentuk kerangka berpikirnya, karena sudah terbentuk pengetahuannya, karena sudah terbentuk intelektualitasnya. Oke. Ya. Lanjut, di Indonesia sendiri pun pembahasan demokrasi ini pun sudah diawali oleh Soekarno pada waktu itu. Terjadi voting dan seterusnya, musyawarah dan seterusnya, itu adalah contoh yang bisa kalian amati, teman-teman. Oke. Lalu apa istilah dari demokrasi itu sendiri? Demokrasi, demos, dan kratos, ketika Anda mempelajari IPS ataupun baik di pelajaran SMP ataupun di SMA, Anda mengatakan bahwasanya demos, kratos itu berasal dari bahasa Yunani, ya, tentang kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat. Artinya dari, oleh, untuk rakyat. Ya. Jadi dengan demikian, siapa yang memiliki kekuasaan lebih dalam pembahasan negara? Yaitu rakyat, teman-teman semuanya, viewers semuanya. Oke. Tetapi rakyat ini sebagai kelompok masyarakat yang tawadhu, begitu, yang tidak sombong, kemudian menghibahkan separuh kekuasaannya kepada pemerintah. Hei pemerintah, tolong atur saya ya. Saya sudah mempercayakan kepada kalian semuanya dan seterusnya. Baik di DPR ataupun di MPR, pemerintah dalam hal ini. Oke, jadi jelas ya. Demokrasi di sini yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat, dari, oleh, untuk rakyat. Oke. Lalu bagaimana pembahasan demokrasi hari ini sudah mulai bergeser, teman-teman semuanya? Karena di sini dalam hal ini saya mencatat begitu. Karena pada kenyataannya negara memiliki otonom, kekuasaan yang sangat besar, saking besarnya justru negara ini ataupun pemerintah ini menjadi manajer dalam setiap kegiatan, baik itu dalam ranah politik, sosial, budaya, dan seterusnya. Kenapa? Itu tadi karena dia merasa sangat besar. Artinya dengan kata lain, kepercayaan yang diberikan oleh rakyat sudah tergadaikan oleh sikap-sikap pemerintah ataupun anggota-anggota, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan seterusnya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Bahwasanya terjadi transisi perpolitikan demokrasi, begitu. Terjadi transisinya perpolitiknya bagaimana? Yang tadinya substantif, artinya praktik demokrasi yang sesungguhnya, karena kemajuan zaman sudah semakin maju dan menggerus dari keaslian ataupun menggerus dari marwah demokrasi itu sendiri, sehingga memunculkan bahwasanya ada pergeseran, yaitu adanya variabel politik dalam hal ini, begitu, yang menggeser bahwasanya praktik demokrasi sudah tidak bisa berjalan lagi. Oke. Artinya apa? Ada pergeseran dari yang seharusnya memperhatikan kondisi sosial dalam hal ini, lebih pada memperhatikan proses-proses kaderisasi perpolitikan dan seterusnya. Oke. Ini jelas menciptakan suatu pergeseran. Oke. Hal itu juga di sisi lain bahwasanya demokrasi yang substantif itu mulai kehilangan pengaruh dan tergantikan oleh teoretik semu. Ya, dalam hal ini yang seharusnya itu tadi saya katakan bahwasanya harusnya berkaitan dengan memperjuangkan hak-hak rakyat, dalam hal ini sudah bergeser menjadi praktik semu. Ya, teoretik semula itulah yang kemudian menjadi dalil dari proses prosedur sebagai tumpuannya. Contohnya seperti ini. Dalam hal ini saya akan mengulas dari buku ini, Negara, Kapital, dan Demokrasi, begitu. Saya coba menjelaskan di sini sebagaimana diungkapkan oleh Sumter, yaitu demokrasi sebagai metode politik
Jadi dengan kata lain, keinginan rakyat yang seharusnya terwujud sebenarnya adalah hasil dari proses perpolitikan, bukan dari motor penggeraknya. Oke. Jadi suara rakyat yang masuk di dalam lingkup-lingkup penyalur seperti DPR dan MPR diolah lagi menjadi kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berasal dari keinginan dari rakyat itu sendiri. Sehingga hal itu menciptakan suatu budaya, menciptakan suatu mekanisme sistematis yang pada akhirnya menciptakanlah suatu pergeseran. Itu alasannya, viewer semuanya. Jadi, bagaimana demokrasi kita bisa berjalan dengan baik? Jawabannya adalah kita harus mensortir, kita harus memulai dari individu yang baik agar memunculkan kebijakan-kebijakan yang pro pada rakyat. Bukan seperti saat ini, viewer semuanya. Oke. Lalu berikutnya, dalam hal ini saya coba mengulas lalu bagaimana marwah dari demokrasi yang seharusnya itu terjadi. Ya. Jadi dalam hal ini dijelaskan bahwasanya demokrasi yang seharusnya terjadi, demokrasi yang seharusnya berjalan, yaitu demokrasi yang memiliki jiwa, culture, ideologi dari perkumpulan masyarakat itu sendiri. Artinya apa? Demokrasi yang seharusnya berjalan adalah demokrasi yang bersumber dari suara hati nurani rakyat, kebutuhan rakyat, berdasarkan dari nilai-nilai budaya, berdasarkan dari nilai-nilai ideologi dalam suatu negara, bukan berdasarkan pesanan. Ya. Ini yang membedakan dan ini yang menyebabkan bahwasanya demokrasi di Indonesia, khususnya untuk mengimplementasikan demokrasi Pancasila, susah untuk diterapkan atau bisa dikatakan mati suri, begitu saya katakan. Ya. Jadi poinnya dalam hal ini marwah yang seharusnya dilakukan untuk mengimplementasikan praktek demokrasi, yaitu demokrasi yang dilakukan berdasarkan jiwa, culture, ideologi dari masyarakat. Oke. Kenapa? Karena demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat. Jadi sekali lagi ya, saya katakan bahwa saya ulang, demokrasi itu betul dari, oleh, untuk rakyat. Ya, kenapa? Karena rakyatlah yang memiliki dominasi, yang memiliki kekuasaan secara penuh. Begitu. Contoh ya, apa sih Pak bukti bahwasanya demokrasi rakyat itu memiliki kekuasaan secara menyeluruh? Soekarno dilengsarkan melalui TAP MPRS oleh rakyat. Oke. Berikutnya Soeharto di era 98 dilengsarkan juga oleh rakyat. Menyusul Gus Dur dan seterusnya. Oke, itu adalah bukti bahwasanya demokrasi ataupun kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat adalah kekuasaan yang absolut, yang mutlak, yang besar sekali. Begitu. Berikutnya, bagaimana kita melihat indikator bahwasanya demokrasi itu berjalan atau tidak? Jelas ya saya katakan, kalau untuk saat ini indikator itu tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Fungsi dari demokrasi yaitu memberikan win-win solution. Ada pembahasan secara dua arah. Oke. Tetapi pada kenyataannya hari ini yang dikatakan orang mengenal sudah demokrasi, sudah bebas dan seterusnya. Justru kebebasan itu melampaui dari nilai yang sebenarnya terjadi. Sehingga muncul yang namanya hoax. Berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Muncul kekacauan. Muncul permasalahan dan sebagainya. Muncul emosi tidak percaya yang dilakukan oleh rakyat. Ini berbeda viewers semuanya ketika kita melihat bahwasanya zaman eranya Soeharto yang orang mengenal era Orde Baru. Diktator. Ya. Harusnya diktator itu menimbulkan permasalahan. Kenapa? Karena sifatnya adalah tobatan. Tetapi pada kenyataannya tidak ada permasalahan-permasalahan yang seperti ini begitu. Tentang mengenai gas LPG, mengenai maklar kasus dan seterusnya begitu ya. Oke. Tetapi berbeda halnya ketika kita membahas tentang demokrasi yang hari ini orang mengatakan kita sudah reformasi, kita sudah demokrasi. Pada kenyataannya yang seharusnya terjadi bahwasanya demokrasi itu ada dua pembahasan begitu untuk mencapai titik tengah. Justru dalam hal ini pembahasan itu tidak ada dan justru menimbulkan konflik begitu. Itu tadi yang saya katakan. Kita tidak boleh mengkritik kebijakan pemerintah. Yang PNS langsung dicopot. Meskipun itu hanya sekedar bersuara. Ya.
public figure atau masyarakat sipil yang lainnya langsung dijerat oleh hukum. Tidak ada transparansi, baik DPR ataupun MPR dan seterusnya begitu, ataupun pemerintah kebijakan untuk memenuhi kebijakan yang terkait. Tidak ada pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di sana, meskipun kita katakan sebagai demokrasi Pancasila. Terbukti tidak mau dikritik, yaitu menonaktifkan mikrofonnya. Oke. Lalu bagaimana indikator demokrasi itu? Dalam hal ini dijelaskan oleh Robert Dahl. Ya, dia mengatakan bahwasanya untuk menjelaskan demokrasi dalam hal itu ataupun istilah lampaunya, dia lebih tertarik dengan membahas poliarki begitu. Ada indikator yang bisa didapatkan untuk mendapatkan arti ataupun pengimplementasian demokrasi itu sendiri menurut Dahl, ya. Yaitu yang pertama adalah sikap tanggap pemerintah secara terus-menerus terhadap keinginan warganya. Oke. Jadi, ketika pemerintah tanggap terhadap kepentingan rakyatnya, itu makna demokrasi sudah berjalan. Tapi jika belum, ataupun sebaliknya, Anda bisa menilai sendiri. Ya. Dalam hal ini, dia juga menjelaskan, untuk lebih mudah menggambarkannya, dia mengatakan bahwasanya agar pemerintah itu terus-menerus memenuhi kepentingan warganya, indikator yang pertama adalah seberapa banyak kontestasi ataupun kompetisi perpolitikan. Artinya semakin banyak begitu, semakin bagus. Ya. Kenapa? Karena banyak sekali bibit-bibit ataupun kelompok-kelompok yang menyuarakan suara nurani rakyat. Gitu. Lalu yang kedua adalah seberapa banyak warga yang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi. Oke. Bagaimana mau berpartisipasi ketika transparansi saja tidak dibeberkan kepada rakyat begitu. Ini bukan mengkritik, ya. Ini bukan memojokkan pemerintah begitu. Tapi pada kenyataannya saya sebagai lingkup akademisi yang harusnya netral, independen, ya, menyuarakan seperti ini sebagai pembelajaran agar kalian semuanya bisa ataupun lebih banyak membaca sehingga bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik begitu. Ya. Berikutnya juga Lipset pun juga menjelaskan begitu bahwasanya demokrasi itu setidaknya untuk bisa dilakukan, diimplementasikan, setidaknya harus satu, memiliki kompetisi yang sungguh-sungguh, artinya ada visi misi yang sungguh-sungguh dilakukan atas nama rakyat. Itu satu. Ketika itu tidak berjalan, maka indikator dari demokrasi tidak bisa dipastikan agar berjalan sebagaimana mestinya, sebagai marwahnya. Lalu yang kedua yaitu mengadakan partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negaranya. Artinya apa? Dalam hal ini mengajak warga negara rakyatnya untuk berpartisipasi tanpa pengecualian. Oke. Berikutnya yaitu adanya kebebasan di tingkat sipil dan politik dalam menyuarakan aspirasinya. Selama aspirasinya itu membangun, selama aspirasinya itu bisa dipertanggungjawabkan, viewers semuanya. Oke? Sehingga dengan kata lain, proses demokrasi bisa terwujud jika adanya sikap saling menjamin antara pemerintah dengan warganya, begitu pula sebaliknya. Jadi yang menjadi poin di sini yaitu adalah saling menjamin itu semua, viewers. Jadi saling menjamin di sini adalah kita benar-benar memainkan dua kelompok begitu, memainkan dua aktor, yang satu rakyat, yang satu pemerintah, ataupun yang satu pemerintah, yang satu rakyat. Jadi kita saling melengkapi begitu. Jadi kami sebagai rakyat menyuarakan aspirasi kita, diterima oleh wakil-wakil lembaga baik di DPR begitu, kemudian disampaikan, disalurkan kepada MPR, dan pemerintah pun juga merespon dari apa yang dikatakan oleh rakyat. Kenapa? Karena rakyat sudah banyak sekali mengikuti perintah, aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah begitu. Jadi kita perlu adanya kolaborasi, kita perlu yang namanya saling menjamin begitu.
Sehingga ketika sudah saling menjamin, saya katakan sudah terbentuk sistemnya, kita mau menuju kemana saja, kita mau berbuat apa saja, saya katakan sangat lumrah, sangat mudah sekali gitu. Kenapa? Karena kita pun juga memahami, oh ini yang diinginkan oleh pemerintah, oh ini yang diinginkan oleh rakyat, dan seterusnya. Jadi ketika dua aktor ini saling melengkapi, saya rasa pembahasan demokrasi itu sudah memang benar-benar bisa terrealisasikan, berjalan dengan baik. Ingat ya, demokrasi itu tidak bisa dilakukan hanya pemerintah saja, ataupun demokrasi tidak bisa dilakukan oleh rakyat saja. Kita harus saling mendukung, saling berkolaborasi, saling melengkapi, begitu. Oke, jadi saya rasa itu dulu review singkat yang bisa saya jelaskan kepada kalian semuanya. Ini hanyalah bersifat objektif dari saya sendiri ya. Jadi nanti kalau memang ada yang kurang dan sebagainya, atau ada yang mau disampaikan, silakan saja menuliskan di kolom komentar, dan silakan Anda juga membaca buku dan sebagainya, sehingga kita bisa saling bertukar pikiran. Oke, itu tadi pesan saya. Jika kalian ada yang mau disampaikan ataupun ada request dan seterusnya untuk membahas materi tertentu, silakan saja langsung tuliskan di kolom komentar. Saya rasa itu materi yang bisa dijelaskan kepada kalian semuanya. Pesan saya, terus jadilah agen perubahan dengan cara belajar dan terus mengimplementasikan. See you.